nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya semuanya dalam keadaan luar biasa, baik dan dahsyat di dalam Tuhan. Mari pada saat hari ini, saya percaya semuanya juga bawa hati buat Tuhan kita. Amin. Kita datang sungguh-sungguh di hadapannya, membawa segala pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat anugerah-Mu dan buat perkenananmu Tuhan. Kau yang selalu memberkati kami, Kau yang selalu melindungi kami, Kau juga yang selalu menghibur kami Tuhan. Kiranya Bapa buat hari ini Tuhan, kami bawa hati kami, sebagian ucapan syukur kami, penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiranya harum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan sama-sama, dan saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Yes, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, sekali lagi katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu segalanya. Ini hati kami, ini pujian kami. Kami mau menyembahmu, memujimu, meninggikan namamu. Haleluya. Ini suara kami, ini penyembahan kami di hadapanmu. Dengan apa kami balas selain bawa ucapan syukur, selagi angkat pujian yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Kau layak untuk selamanya. Haleluya. Kami percaya Engkau disenangkan atas puji-pujian kami, Tuhan. Biarlah mulut kami terus belajar untuk ucapan syukur, untuk menyembah-Mu lebih dari segalanya, Tuhan. Biarlah Bapa pada hari ini yang lagi lihat siaran ini, Tuhan, kami percaya Engkau rapi mereka, Engkau ulurkan tangannya untuk membantu mereka, mereka yang butuh mukjizat-Mu, Tuhan, mereka yang butuh lawatan-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan, berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan Raja yang dahsyat dan agung untuk selama-lamanya. Biarlah namamu yang terus dimuliakan, biarlah namamu terus yang ditinggikan dan dipuja. Terpujilah namamu Bapa. Kami mau lagi memberikan pujian yang terbaik buat Engkau. Semua yang siap memuji Tuhan, beri sorak-sorai dan katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya Dia berikan kuasa buat kita. Amin. Ku diberi kuasa.
Terima kasih Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya untuk melebihi kekuatan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Mari kita nyanyikan dari awal, katakan. Lewat gunung yang tinggi dan lewat lembah yang gelap, lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam untuk masa depanku, untuk masa depanmu. Takkan ku dibiarkannya. Ku percaya, ku percaya. Apa yang ku alami kini tak membuat
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau bawa Tuhan presiden kami Tuhan, wakil presiden yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau mengurapinya Tuhan, biar segala permasalahan yang ada di bangsa ini Tuhan, mereka mendapatkan hikmat Tuhan Yesus untuk membawa bangsa ini Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Berkati hatinya Tuhan, berkati pikirannya Tuhan, berkati setiap keputusan-keputusannya ya Tuhan. Bapak, kami saat ini juga mau berdoa untuk para medis dan dokter Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan juga memakai para medis Tuhan dan departemen kesehatan yang ada di bangsa kami Tuhan, sehingga mereka boleh terus bekerja Tuhan, mereka terus membawa hatinya Tuhan untuk terus berjuang Tuhan bagi COVID Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Bapak, Engkau memberkatinya Tuhan. Kami juga saat ini mau bawa gembala kami dan wakil gembala kami Tuhan, dan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh pulau-pulau dan kota-kota Tuhan, agar mereka semakin Tuhan, gereja-gereja boleh bersatu, mengalami kuasa-Mu Tuhan, mengalami kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat gembala yang ada di gereja ini Tuhan, Pak Philip, Pak Bona Tuhan, Kau memberkati Tuhan, dan para pekerja yang ada Tuhan. Bahkan kami saat ini juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, Kau menyembuhkan mereka Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan setiap keadaan mereka Tuhan. Yang butuh jalan keluar Tuhan, memberi pertolongan bagi ya Tuhan yang berbeban berat, Engkau yang menghiburnya Tuhan. Bahkan kami saat ini juga terus Tuhan mendukung Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, agar mereka semakin hari semakin kuat Tuhan, mereka semakin beriman kepada Engkau Bapa. Bahkan kami berdoa buat perekonomian Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan, bahkan setiap jemaat yang ada di gereja kami Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan, Engkau memberikan pemulihan Tuhan, bahkan Engkau memberkati Tuhan. Kau sanggup memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, dan penuh dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online saat ini. Sekalipun kita masih ibadah online, tapi saya percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan masih tetap dapat kita rasakan pada saat ini. Amin. Baik, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Saya berikan tema pada hari ini yaitu respon terbaik saat ini. Kita memang sedang ada dalam kondisi yang sedang tidak baik. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 yang sedang melanda dunia itu mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan manusia. Kita melihat dan mendengar banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Ya, mereka banyak kehilangan pendapatan mereka. Ya, bahkan ada di antara mereka yang kesehatan terganggu karena terpapar dari penyakit tersebut. Dan keadaan sekarang pun juga belum membaik. Ya, kita tidak tahu sampai berapa lama ini akan terus terjadi. Tapi itulah fakta keadaan yang sedang terjadi yang melanda dunia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya tentunya perlu merespon, ya merespon dengan baik apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saya ambil firman Tuhan. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, nanti kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, saya percaya ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Ini merupakan sebuah pesan, memang pada waktu itu ditulis kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang tertulis hari ini pun berlaku bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang hidup
hari ini. Dan memang kita menghadapi sebuah situasi yang sedang tidak baik. Tapi dalam situasi yang sangat tidak baik hari ini, respon kita haruslah mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita bertanya, mengucap syukur? Hah? Nggak salah mengucap syukur, Pak? Ya, kalau kita keadaannya sedang baik, enak, banyak uang, banyak teman, toko lagi rame, pendapatan kita naik, sehat, ya apalagi disayang sama keluarga, disayang suami, disayang istri dan sebagainya. Itu sih gampang mengucap syukur. Nggak perlu harus disuruh. Kita pasti bisa bersyukur. Tapi ini keadaan kita lagi kacau. Keadaan kita lagi berantakan. Semuanya tidak seperti yang kita harapkan. Apakah kita harus tetap mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Jawabannya iya. Kita harus tetap mengucap syukur. Karena Alkitab katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Tidak mengucap syukur hanya dalam keadaan tertentu, tapi dalam segala hal. Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saya yakin Bapak Ibu, kehendak Allah itu pasti sangat baik bagi kita, umatnya. Amin. Allah tidak pernah mengingini sesuatu yang buruk terjadi atas kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa Allah ingin kita selalu mengucap syukur dalam segala? Saya yakin bahwa itu kehendak Tuhan yang terbaik yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin membahas 3 hal saja. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Kenapa Allah ingin kita selalu mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, saya mencatat di sini, mengucap syukur adalah bukti bahwa kita percaya kepadanya. Artinya punya iman bahwa Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi ucapan syukur dengan iman itu sangat berkaitan, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa bilang, oh saya orang percaya, saya orang yang beriman. Tapi kita tidak pernah mengucap syukur. Hidup kita tidak dipenuhi dengan ucapan syukur, tapi hanya dengan sungut-sungut, komplain. Maka keimanan kita ini diragukan, Bapak Ibu. Jadi ucapan syukur kita itu sangat berkaitan erat dengan iman kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita berhenti bersyukur atau kita bersungut-sungut, maka sesungguhnya kita sedang berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita sedang kehilangan iman. Alkitab katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya waktu kita mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita percaya sungguh kepadanya, bahwa kita punya iman bahwa Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang yang kita hadapi hari ini tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi waktu kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu atas kehidupan kita. Dan sesuatu itu pasti yang terbaik untuk kebaikan kita. Jadi Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin yang kita hadapi, yang kita alami sesuatu yang tidak enak. Mungkin itu sakit, mungkin itu mengecewakan. Tapi satu hal yang kita yakini, di balik itu semua, waktu kita mengucap syukur, kita punya iman bahwa Allah sedang bekerja melakukan segala sesuatu untuk kebaikan hidup kita. Makanya kita mau mengucap syukur, karena itu menunjukkan iman kita kepada Kristus. Kita percaya Allah sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10, salah satu dosa orang Israel di padang gurun yang membuat Allah marah itu adalah sungut-sungut mereka. Kenapa? Mereka nggak pernah bersyukur. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana waktu itu tulah demi tulah dikirimkan kepada orang Mesir, tapi orang Israel itu tidak kena tulah. Ya, mereka melihat Tuhan membuat mujizat. Mereka melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, menenggelamkan orang Mesir di tengah-tengah lautan.
Tapi tetap saja mereka tidak pernah mengucap syukur. Hanya gara-gara sedikit masalah, hanya gara-gara mungkin mereka tidak makan daging, hanya gara-gara waktu itu mungkin air susah didapat, mereka langsung bersungut-sungut, mereka langsung saling menyalahkan, mereka tidak lagi memandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Mereka melupakan itu semua. Iman mereka mati. Makanya Allah marah di padang gurun karena mereka selalu bersungut-sungut. Mereka tidak pernah bersyukur. Waktu kita terus bersungut-sungut, komplain, apa yang terjadi? Kerohanian kita akan mati. Bapak Ibu, jangan izinkan kerohanian kita mati di dalam keadaan saat ini. Tapi biarkan kerohanian kita tetap hidup dan berkemenangan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Salah satunya adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Apapun keberadaan kita hari ini, mengucap syukur, membuktikan iman kita kepada Kristus. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, mengucap syukur itu akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Amin. Ya, waktu minggu yang pertama, gembala kita sudah membahas bagaimana kita memiliki hidup yang berbahagia, bersukacita. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang berbahagia. Karena Tuhan mau kita itu bersukacita, berbahagia. Nah, yang kedua, mengucap syukur akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Itu sangat pasti. Alkitab katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu, namanya orang sakit pasti butuh obat. Ya, dan namanya obat itu ya kadang ada yang mahal, ada yang murah. Tapi biasanya kalau semakin sakitnya parah itu pasti obatnya semakin mahal. Bayangkan betapa obat itu sangat dibutuhkan oleh orang yang sakit. Nah, Alkitab katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur, itu sebenarnya untuk kebaikan kita, untuk keuntungan diri kita. Karena waktu kita mengucap syukur itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita bersukacita, saya percaya kita menjadi orang yang sehat. Amin. Ya. Tapi kalau kita tidak bersukacita, kita menjadi gampang sakit. Tapi waktu kita bersukacita, maka penyakit itu gampang untuk disingkirkan, Bapak Ibu. Karena Alkitab sudah menjamin hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, masalahnya bagaimana mungkin kita bisa bersukacita kalau kita selalu bersungut-sungut? Ya, kita nggak bisa bersukacita kalau di hati kita ini masih ada iri, dendam, kecewa, dan sebagainya. Nah, pertanyaan, kenapa saya bisa iri? Ya karena kita nggak bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki. Karena kita nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita selalu membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita menjadi iri. Ya, akhirnya kita nggak bisa bersukacita karena ada iri tersebut, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bersyukur. Kenapa kita kecewa sama seorang? Kenapa kita dendam sama seorang? Karena kita nggak pernah bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin itu Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk membentuk kita. Membentuk karakter kita. Harusnya kita bisa mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang kadang-kadang mungkin mereka mengecewakan kita. Menyakiti kita. Tapi waktu kita mengucap syukur untuk mereka, kita nggak akan dendam, kita nggak akan kecewa sama mereka, karena kita tahu bahwa Allah sedang bekerja membentuk hidup kita, membentuk hidup Bapak Ibu Saudara. Makanya orang yang dendam, orang yang kecewa nggak mungkin bisa bersukacita, Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak pernah bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, saya tidak tahu siapa orang-orang yang ada di sekitar saudara yang sering mengecewakan saudara, yang mungkin hari ini saudara dendam, kesal sama orang itu. Ayo mulai mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur untuk si A, si B. Karena aku tahu Tuhan
taruh mereka di sekitar hidup saya, di hidup kita, itu untuk membentuk. Sehingga kita nggak punya rasa dendam. Justru kita bersyukur untuk mereka. Mereka membentuk hidup kita untuk menjadikan kita jauh lebih baik. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengerti untuk hal ini, untuk hal-hal yang tidak baik ini, kita tidak bisa bersyukur. Karena kita tidak bisa bersyukur, akhirnya kita tidak bisa bersukacita. Alkitab katakan juga, ya, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana mungkin, Pak, saya bisa bersukacita? Kita bisa senantiasa bersukacita kalau di hati kita itu selalu mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur, karena itu akan mendatangkan sukacita. Jadi orang yang sering bersyukur, orang yang selalu bersyukur, dia akan selalu bersukacita. Tapi kalau dia tidak pernah bersyukur, tidak mungkin dia bersukacita. Karena di hatinya dia belum beres. Masih ada hal yang tadi itu, iri, dendam, kecewa. Jadi ayo bersyukur. Bersyukurlah untuk suamimu. Bersyukurlah untuk istrimu. Bersyukur untuk anak-anakmu. Mungkin kadang-kadang Tuhan izinkan mereka itu membentuk hidup kita. Kita sebagai orang tua kadang-kadang, aduh udah kesal sama anak. Aduh udah rasanya gemes sama anak, dikasih tahu nggak bisa, ya, udah dinasehatin nggak bisa. Akhirnya kadang-kadang orang tua jadi sakit hati sama anak. Stop untuk sakit hati. Tapi kita mulai bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sedang membentuk saya untuk anak saya ini. Kita juga sebagai suami, sebagai istri, mengucap syukur untuk pasangan. Jangan kita membanding-bandingkan dengan pasangan orang lain. Wah, seandainya suami saya seperti si A, si B, atau seandainya istri saya seperti si A, si B, ya, kita akhirnya kecewa, kita akhirnya sakit hati sama pasangan kita, dan akhirnya kita tidak bisa bersukacita. Nah, waktu kita kecewa, tidak sukacita, yang ada dalam kehidupan hanya sakit penyakit, Bapak. Jangan sampai sakit penyakit masuk dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kesehatan, ya, kekuatan itu ada dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Mengucap syukur. Karena waktu kau sedang mengucap syukur, ada sukacita ilahi yang mengalir atas kehidupan kita semua. Ya. Jadi ayo kita bersyukur, karena kita tahu waktu kita bersyukur ada sukacita Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, Boy, saya khotbah tidak akan lama-lama, tapi saya rindu biar apa yang disampaikan pada hari ini menjadi sebuah rema, menjadi sebuah gaya hidup, ya, bagaimana kita merespon dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa bersyukur adalah pintu awal mukjizat Allah dinyatakan. Amin. Tadi yang pertama, kalau kita bersyukur itu membuktikan iman kita, percaya kepada Allah bahwa Dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, waktu kita mengucap syukur itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita bersukacita, hidup kita semakin sehat, hidup kita semakin berbahagia. Amin. Nah, yang ketiga, bersyukur adalah pintu awal mukjizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Tawarik 20, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Tapi ini sebuah peristiwa yang sangat menarik. Kenapa katakan sangat menarik? Karena ini ada sebuah peristiwa di mana waktu itu orang Yehuda itu sedang mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah ketakutan, mengalami sebuah peperangan dari musuh yang sangat besar, Bapak Ibu. Nah, yang sangat menarik di sini begini, bahwa orang Yehuda waktu itu mereka mengalami sebuah kemenangan, mereka mengalami sebuah mukjizat tanpa harus berperang. Ya, ini menarik. Biasanya orang itu kalau bertempur kan harus berperang, ya. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat, pasti yang menang. Tapi ini di dalam peristiwa ini sangat menarik karena orang Yehuda ini mereka pasukannya sedikit. Ya, nggak terlalu banyak, dan yang menyerang mereka itu sangat banyak sekali. Ya, mungkin 2 kali, 3 kali, mungkin sampai 5 kali lipat dari jumlah orang Yehuda pada waktu itu. Tapi yang luar biasa adalah mereka
mengalami sebuah kemenangan tanpa harus berperang. Nah, apa yang mereka lakukan? Kalau mereka nggak berperang, apa yang mereka lakukan? Kok mereka bisa menang? Kok mereka bisa mengalami mujizat? Nah, saya percaya ini kunci yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu ya merindukan mujizat, ingin mengalami mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu, ini kuncinya. Di dalam ayat 21 di situ dikatakan, 2 Tawarik 20 ayat 21 dikatakan begini. Mereka itu menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan dan mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka menyanyikan syukur. Mereka menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jadi waktu kita bersyukur kepada Tuhan, itu adalah pintu awal mukjizat Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga orang Yehuda pada waktu itu, mereka mengalami kemenangan. Bukan hanya kemenangan, mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka menjarah musuh. Ya, berkatnya berlimpah-limpah sampai mereka menjarah tuh 3 hari. 3 malam gak habis-habis Bapak Ibu. Saking banyaknya. Ya. Bayangkan, saking banyaknya. Mereka kewalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara juga ingat bagaimana peristiwa dalam kitab Injil. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang itu baru laki-laki. Belum dihitung ibu-ibu. Ya, belum anak-anak. Bapak Ibu tahu ya, kalau namanya kita ada acara besar makan-makan, ya biasanya kan, ya kalau laki-laki makan ya udah makan aja di situ kan. Tapi biasanya ibu-ibu gitu kan, kalau makan sudah makan, habis itu bungkus kan begitu kan, ya banyak lah begitu ya. Nah, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia membagikan 5 roti dan 2 ikan itu? Dalam Injil Markus 8 ayat 6 dan Yohanes 6 ayat 11, di situ dicatat ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Yesus itu mengucap syukur. Yesus mengucap syukur baru dia membagikan makanan tersebut. Disuruh murid-muridnya bagikan. Dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu dan dia mulai mengucap syukur. Dia nggak bilang begini, ya 5 roti 2 ikan, bagaimana mungkin? Atau dia bilang, apa-apaan nih 5 roti 2 ikan, ngasih makan segini orang? Mana mungkin? Enggak, tapi Yesus mengucap syukur. Dengan kata lain dia mengucap berkat untuk makanan 5 roti dan 2 ikan. Dan Bapak Ibu Saudara baca, sudah tahu kisah ini. Dengan mengucap syukur, dibagikan makanan tersebut. Yang terjadi apa? Mujizat. Mereka semua Bapak Ibu makan sampai kenyang. Bukan makan secukupnya, tapi makan sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara tahu apa artinya sampai kenyang? Ya, kira-kira begini. Mungkin dari rumah dia datang perutnya masih kempes, ya rata gitu ya. Tapi begitu dia makan sampai kenyang, itu perutnya tidak lagi kempes, tapi mulai melendung Bapak Ibu ya. Bukan karena hamil, bukan, tapi karena penuh dengan makanan. Sampai kenyang. Dan yang luar biasa, masih sisa 12 bakul. 12 keranjang makanan. 12 bakul masih sisa. Lihat, Tuhan Allah bisa membuat mujizat yang luar biasa. Ketika apa? Ketika memulai dengan mengucap syukur. Ya. Saya percaya ketika kita bersyukur kepada Tuhan selalu, hidup kita akan kenyang dan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Karena bersyukur adalah pintu awal mujizat Allah dinyatakan. Saya selalu mengajarkan kepada keluarga saya. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya untuk mengucap syukur. Apapun yang mereka sedang gumulkan, apapun yang sedang mereka doakan, saya selalu kasih tahu kepada mereka. Mengucap syukur. Mungkin hari ini apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan belum tercapai. Tapi saya katakan kepada mereka, tidak apa-apa. Belajar mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Karena saya tahu waktu kita mengucap syukur, kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Waktu kita mengucap syukur itu sedang mengizinkan Tuhan untuk membuat mukjizatnya dalam kehidupan kita.
Amin. Jadi waktu kita bersyukur itu adalah pintu awal untuk mukjizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mazmur 50 ayat 23 bagian A dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mengucap syukur dalam keadaan yang sedang tidak baik memang adalah hal yang sangat sulit, gak gampang. Tapi waktu kita melakukan itu adalah sebuah korban di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Kita tetap mengucap syukur dalam keadaan seperti ini, keadaan yang tidak baik, keadaan yang mungkin rasanya tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap mengucap syukur. Itu sebuah korban. Kita sedang memuliakan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memuliakan Tuhan, itu kita sedang meninggikan Tuhan, Bapak Ibu. Meninggikan Tuhan itu berarti kita sedang mengizinkan Allah bertahta dalam kehidupan kita. Dan saya sangat percaya ketika Allah yang bertahta dalam kehidupan kita, mukjizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin Tuhan bisa perkaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau mengucap syukur dengan mempersembahkan korban, mempersembahkan syukur sebagai korban, kita sedang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya percaya di sana Allah bertahta dalam kehidupan kita. Allah berdaulat atas kehidupan kita. Waktu Dia bertahta berdaulat, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. 3 hal ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kenapa kita harus bersyukur di tengah keadaan seperti ini? Bagaimana respon kita? Waktu kita mengucap syukur, kita percaya. Itu iman kita. Bukti kita punya iman bahwa Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia gak pernah salah. Dia selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Saya rindu biar kita merenung sebentar akan firman Tuhan ini. Kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saya tidak tahu persis keberadaan Bapak Ibu, tapi Tuhan tahu. Dan saya yakin bahwa firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan sebuah message, sebuah pesan bagi umat Tuhan hari-hari ini. Bagaimana kita meresponi di tengah keadaan yang tidak baik. Respon terbaik kita seperti apa untuk saat-saat yang tidak baik saat ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Mari buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Allahku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Saya tidak tahu apa keberadaan Bapak Ibu, tapi kita semua mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak. Respon kita yang terbaik saat ini adalah mengucap syukur. Mari mulai bersyukur. Apa yang sedang kau rindukan, apa yang sedang kau gumulkan, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Mungkin kau hanya punya 5 roti dan 2 ikan di tanganmu, tapi kau mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya waktu kau mulai mengucap syukur,
mukjizat pasti terjadi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Waktu kita mengucap syukur, menunjukkan iman kita kepada Tuhan, percaya bahwa Dia masih bekerja, Dia masih berdaulat di kehidupan kita. Kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari mengucap syukur buat keluargamu. Mulai mengucap syukur untuk pekerjaanmu, untuk tokomu yang mungkin hari ini tidak terlalu ramai. Tapi mulai mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur untuk pendapatanmu hari-hari ini. Mungkin diizinkan pendapatan kita agak turun, tapi kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Mulai mengucap syukur, mungkin ada rencana-rencana kita yang mungkin terhenti karena pandemi ini. Tapi kita mulai mengucap syukur pada Tuhan, mengucap terima kasih. Kita tidak marah-marah, kita tidak kecewa. Mulai mengucap syukur. Mulai mengucap syukur untuk apa yang kita sudah miliki, apa yang sudah kita terima. Kita nggak perlu banding-bandingkan kepada orang lain, tapi kita mulai mengucap syukur. Tuhan, terima kasih yang untuk hal yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur. Mungkin hari ini kau sedang bergumul dalam sakit penyakit, tapi kau tak mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Dan berkata, aku percaya bahwa aku disembuhkan, aku dipulihkan. Mengucap syukur untuk orang-orang yang mungkin mengecewakanmu, yang menyakiti hatimu. Mulai mengucap syukur untuk mereka karena engkau mengerti bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang baik. Sehingga kita nggak perlu kecewa kepada mereka. Kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di rumah. Biarlah mereka merespon dengan baik. Selalu mengucap syukur. Selalu berterima kasih kepada Tuhan. Untuk segala hal yang Allah sudah lakukan. Bahkan yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau stop, berhenti untuk bersungut-sungut. Tapi kami mau mengucap syukur pada Tuhan. Meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu waktu kami meninggikan, memuliakan Tuhan, Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Waktu Engkau bertahta, kami percaya mujizat pasti terjadi. Aku berdoa bagi mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu Bapa, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan, kuatkan mereka kembali. Berikan pengharapan bagi mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa juga bagi mereka yang sedang bergumul untuk ekonomi pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan. Berkati mereka. Usaha mereka, toko mereka. Yang kehilangan pekerjaan, aku percaya Tuhan diberikan mereka pekerjaan baru. Diberikan kreativitas yang baru. Di dalam nama Yesus. Mereka tidak menyerah dengan keadaan. Mereka tidak putus asa dengan keadaan. Tapi membuat iman mereka semakin bangkit. Yakin, percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Kau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di depan Tuhan. Kami percaya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami. Mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.